Petani saat ini sedang menghadapi musuh yang tidak terlihat, bukan hama, bukan penyakit, tetapi cuaca yang semakin sulit diprediksi. Dulu kita mengalami musim hujan dan musim kemarau dengan pola yang relatif jelas, namun sekarang dalam satu minggu bisa terjadi hujan deras, lalu beberapa hari kemudian suhu melonjak sangat tinggi. Bahkan dalam satu hari, tanaman bisa mengalami kondisi yang bertolak belakang. Pagi hujan, siang terik, sore lembab, malam dingin. Pertanyaannya, bagaimana tanaman bisa bertahan menghadapi perubahan ekstrim ini? Saat ini setidaknya ada 4 tantangan besar yang sedang dihadapi petani. Yang pertama yaitu hujan dengan intensitas tinggi dalam waktu singkat. Curah hujan yang turun sekarang tidak selalu berlangsung lama, tetapi ketika turun, intensitasnya sangat tinggi. Akibatnya tanah menjadi jenuh air dalam waktu singkat. Pori-pori tanah yang seharusnya berisi udara berubah terisi air. Air kehilangan oksigen, padahal akar juga bernafas. Ketika oksigen berkurang, kemampuan akar menyerap nutrisi ikut menurun. Jika kondisi ini berlangsung terus-menerus, akar menjadi lemah dan rentan terserang patogen tanah. Lalu yang kedua yaitu kemarau yang lebih panjang dan panas. Setelah hujan ekstrim, seringkali datang periode panas yang lebih panjang. Suhu tinggi meningkatkan laju transpirasi tanaman. Tanaman kehilangan air lebih cepat dibanding kemampuan akar menyerapnya. Akibatnya tanaman mengalami stres kekeringan, daun mulai menggulung, pertumbuhan melambat, bahkan bunga dan buah dapat rontok. Dalam kondisi ini, tanaman membutuhkan sistem perakaran yang mampu mencari sumber air lebih luas dan lebih dalam. Lalu yang ketiga yaitu perubahan suhu yang drastis. Siang hari suhu bisa sangat panas, namun malam hari suhu turun cukup jauh. Perubahan suhu yang drastis ini memaksa tanaman terus beradaptasi. Energi yang seharusnya digunakan untuk pertumbuhan dan produksi, akhirnya digunakan untuk bertahan hidup. Tanaman menjadi lebih mudah mengalami stres fisiologis, sehingga pertumbuhannya tidak optimal. Lalu yang keempat, kelembapan yang naik turun secara ekstrim. Kondisi lembab setelah hujan menciptakan lingkungan ideal bagi perkembangan berbagai penyakit. Namun beberapa hari kemudian, kelembapan bisa turun drastis akibat panas yang tinggi. Tanaman terus menghadapi dua tekanan sekaligus, tekanan penyakit saat lembab dan tekanan kekeringan saat panas. Situasi inilah yang sering membuat petani bingung, karena gejala yang muncul di atas tanaman terlihat seperti penyakit, padahal akar masalahnya seringkali berasal dari sistem perakaran yang terganggu. Masalahnya dampak cuaca ekstrim tidak selalu langsung terlihat. Seringkali tanaman masih tampak hijau, daun masih terlihat normal, namun di bawah permukaan tanah, kerusakan sudah mulai terjadi. Dan ketika gejala muncul di atas tanaman, biasanya tanaman mulai kehilangan banyak energi untuk bertahan hidup. Lalu apa saja dampaknya? Yang pertama yaitu risiko penyakit akar meningkat. Saat hujan deras turun dalam waktu singkat, tanah menjadi jenuh air. Pori-pori tanah yang seharusnya berisi udara berubah menjadi penuh air. Akibatnya, akar kekurangan oksigen. Kondisi ini membuat jaringan akar menjadi lemah. Akarnya lemah ibarat tubuh manusia yang kelelahan, lebih mudah diserang berbagai penyakit. Dan disinilah berbagai penyakit akar mulai muncul. Mulai dari busuk akar hingga gangguan pada sistem perakaran yang membuat tanaman sulit berkembang. Masalahnya, kerusakan akar sering tidak terlihat sampai kondisi tanaman mulai menurun. Lalu yang kedua yaitu populasi jamur patogen berkembang lebih cepat. Kelembapan tinggi adalah lingkungan yang sangat disukai banyak jamur patogen. Ketika hujan datang berulang dan kelembapan terus meningkat, populasi patogen dalam tanah dapat berkembang jauh lebih cepat. Mereka memanfaatkan akar yang sedang stres sebagai pintu masuk untuk menyerang tanaman. Akibatnya, bukan hanya penyakit akar yang meningkat, tetapi juga berbagai penyakit lain pada batang, daun, hingga buah. Ketika kondisi ini terjadi, tanaman harus membagi energinya. Sebagian untuk tumbuh, sebagian lagi untuk bertahan dari serangan penyakit. Dan biasanya pertumbuhanlah yang menjadi korban pertama. Lalu yang ketiga yaitu penerapan unsur hara terganggu. Banyak petani mengira tanah yang basah berarti tanaman yang tidak kekurangan apapun. Padahal kenyataannya tidak selalu demikian. Akar yang terganggu tidak mampu menyerap unsur hara secara optimal. Akibatnya, tanaman mengalami kondisi yang unik. Nutrisi tersedia di dalam tanah, tetapi tidak mampu dimanfaatkan secara maksimal oleh tanaman. Inilah sebabnya tanaman kadang menunjukkan gejala kekurangan unsur hara meskipun pemupukan sudah dilakukan. Masalahnya bukan pada pupuknya, tetapi pada kemampuan akar menyerapnya. Lalu yang keempat yaitu pertumbuhan akar terhambat. Saat cuaca berubah ekstrim, tanaman akan lebih fokus untuk bertahan hidup daripada berkembang.
Pertumbuhan akar baru menjadi lebih lambat, perkembangan bulu-bulu akar berkurang, jangkauan akar menjadi terbatas, padahal akar adalah mesin utama pencari air dan nutrisi. Semakin terbatas perkembangan akar, semakin sulit tanaman menghadapi perubahan lingkungan berikutnya. Akibatnya, tanaman masuk ke dalam lingkaran masalah, akar lemah, penyerapan terganggu, tanaman stres, kemudian akar semakin sulit berkembang. Lalu yang kelima, tanaman lebih mudah mengalami stres. Inilah dampak terbesar dari cuaca ekstrim. Tanaman berada dalam kondisi tertekan hampir sepanjang waktu. Hari ini menghadapi genangan, besok menghadapi panas berlebih, lusa menghadapi perubahan suhu, kemudian kembali menghadapi kelembapan tinggi. Sehingga tanaman tidak memiliki cukup waktu untuk pulih sepenuhnya. Akibatnya, energi tanaman terus terkuras, pertumbuhan melambat, pembungaan terganggu, tumbuhan tidak optimal, dan pada akhirnya potensi hasil panen ikut menurun. Bahkan dalam kondisi yang lebih parah, risiko kegagalan panen dapat meningkat secara signifikan. Ketika cuaca semakin sulit diprediksi, keberhasilan budidaya tidak lagi hanya ditentukan oleh pemupukan atau pengendalian hama, tetapi ditentukan oleh seberapa kuat sistem perakaran tanaman menghadapi tekanan lingkungan. Karena akar yang sehat mampu menyerap nutrisi lebih baik, akar yang sehat lebih tahan terhadap serangan penyakit, dan akar yang sehat membantu tanaman bertahan saat menghadapi panas, hujan, maupun perubahan cuaca ekstrim. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara membangun sistem perakaran yang kuat agar mampu menghadapi semua tantangan ini? Dan disinilah peran mycorrhiza dan trichoderma menjadi sangat menarik untuk dibahas. Setelah memahami berbagai dampak cuaca ekstrim terhadap tanaman, mulai dari meningkatnya risiko penyakit akar, terganggu penyerapan hara, hingga tanaman yang lebih mudah mengalami stres, muncul pertanyaan penting. Bagaimana cara membantu tanaman bertahan dalam kondisi seperti ini? Jawabannya bukan hanya menambah pupuk, bukan pula sekedar meningkatkan frekuensi penyemprotan, karena akar masalahnya berada di bawah permukaan tanah, yaitu pada kesehatan dan kekuatan sistem perakaran. Disinilah peran trichoderma dan mycorrhiza menjadi sangat penting. Mari kita mulai dari trichoderma. Trichoderma adalah jamur bayi yang hidup di sekitar perakaran tanaman. Tugas utamanya adalah membantu menjaga lingkungan agar tetap sehat, terutama ketika kelembapan tinggi akibat hujan yang datang terus-menerus. Dalam kondisi seperti ini, berbagai patogen tanah biasanya berkembang lebih cepat dan akar yang sedang stres menjadi sasaran empuk untuk diserang. Disinilah trichoderma bekerja, membantu menekan perkembangan patogen tanah, melindungi sistem perakaran, menjaga kesehatan rhizosfer atau lingkungan di sekitar akar, dan membantu tanaman menghadapi tekanan penyakit saat kondisi terlalu lembab. Sederhananya, trichoderma berperan sebagai pelindung yang menjaga akar tetap aman ketika ancaman penyakit meningkat. Sekarang kita beralih ke mycorrhiza. Jika trichoderma fokus pada perlindungan akar, maka mycorrhiza fokus membantu akar bekerja lebih efektif. Mycorrhiza membentuk hubungan simbiosis dengan akar tanaman, kemudian menghasilkan jaringan hifa yang menjalar jauh ke dalam tanah. Jangkauannya bahkan bisa berkali-kali lipat lebih luas dibanding akar itu sendiri. Lalu apa manfaatnya? Mycorrhiza membantu memperluas area serapan akar, membantu tanaman mendapatkan air lebih banyak, membantu menyerap unsur hara yang sulit dijangkau, meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk, dan yang paling penting, membantu tanaman bertahan ketika menghadapi kekurangan air atau kemarau yang lebih panjang. Dengan kata lain, mycorrhiza membuat tanaman memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mencari sumber daya untuk bertahan hidup. Kemudian timbul pertanyaan yang paling sering muncul di kalangan petani, mana yang lebih penting, trichoderma atau mycorrhiza? Jawabannya bukan memilih salah satu, karena cuaca ekstrim tidak hanya menimbulkan satu masalah. Cuaca ekstrim menghadirkan dua ancaman sekaligus. Di satu sisi, tanaman menghadapi stres lingkaran akibat panas, kekeringan, dan perubahan suhu. Di sisi lain, tanaman juga menghadapi tekanan penyakit yang meningkat akibat kelembapan tinggi dan kondisi tanah yang tidak stabil. Artinya, tanaman membutuhkan perlindungan sekaligus dukungan untuk bertahan. Bayangkan tanaman adalah sebuah rumah. Mycorrhiza adalah jaringan distribusi air dan logistik. Tugasnya memastikan seluruh kebutuhan rumah dapat terpenuhi, sementara trichoderma adalah satpam dan petugas keamanan. Tugasnya menjaga agar rumah tetap aman dari berbagai ancaman dari luar. Sekarang coba pikirkan, apakah sebuah rumah cukup hanya memiliki satpam tanpa pasokan air? Tentu tidak. Penghuninya tetap akan kesulitan menjalani aktivitas sehari-hari. Dan sebaliknya, apakah rumah cukup memiliki pasokan air tanpa sistem keamanan?
Itu pun juga tidak, karena rumah akan lebih rentan terhadap gangguan. Begitu pula dengan tanaman, Mycorrhiza dan Trichoderma memiliki fungsi yang berbeda, namun keduanya saling melengkapi. Saat digunakan bersama, tanaman memperoleh sistem perakaran yang lebih kuat, kemampuan menyerap air dan nutrisi yang lebih baik, serta perlindungan yang lebih optimal terhadap tekanan penyakit. Setelah mengetahui manfaat Mycorrhiza dan Trichoderma, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara mengaplikasikannya agar bekerja maksimal di lapangan. Kabar baiknya, Mycobio yang mengandung Mycorrhiza dan Biosigma yang mengandung Trichoderma dapat diaplikasikan dengan mudah sejak awal pertumbuhan tanaman, terutama pada komoditas hortikultura seperti cabai, tomat, terong, melon, semangka, hingga berbagai tanaman sayuran lainnya. Tujuannya adalah membangun sistem perakaran yang sehat sejak dini, sekaligus memberikan perlindungan terhadap penyakit tular tanah seperti layu fusarium. Untuk cara yang pertama yaitu perlakukan benih atau seed treatment. Tahap pertama dimulai bahkan sebelum benih ditanam, yaitu melalui perlakuan benih menggunakan Biosigma. Dosis yang digunakan sekitar 5 hingga 10 gram Biosigma untuk setiap 100 gram benih. Caranya cukup sederhana. Basahi benih terlebih dahulu hingga permukaannya lembab. Kemudian, campurkan Biosigma dan aduk hingga seluruh permukaan benih terlapisi secara merata. Setelah itu, diamkan sekitar 30 menit sebelum proses penyemaian dilakukan. Mengapa tahap ini penting? Karena Trichoderma dapat mulai berkolonisasi lebih awal di sekitar akar yang nantinya tumbuh dari benih tersebut. Sehingga perlindungan terhadap patogen tanah sudah dimulai sejak awal fase pertumbuhan. Lalu yang kedua yaitu aplikasi saat tanam. Tahap berikutnya dilakukan ketika benih dipindahkan ke lahan atau polybag. Pada tahap ini, gunakanlah Mycobio. Dosis yang dianjurkan sekitar 1-2 gram per tanaman. Taburkan langsung ke dalam lubang tanam. Pastikan Mycobio berada sedekat mungkin dengan akar muda atau area perakaran pipit. Mengapa harus dekat akar? Karena Mycorrhiza bekerja dengan cara bersimbiosis langsung dengan akar tanaman. Semakin cepat terjadi kontak dengan akar, semakin cepat pula Mycorrhiza membentuk jaringan hifa yang akan membantu penyerapan air dan unsur hara. Pada tahap ini, Biosigma juga dapat ditambahkan bersamaan di lubang tanam atau dicampurkan dengan kompos dan pupuk organik sebagai media pembawa. Dengan demikian, tanaman memperoleh dua manfaat sekaligus, perlindungan dari Trichoderma dan perluasan serapan akar dari Mycorrhiza. Lalu cara yang ketiga, perawatan lanjutan melalui kocor. Setelah tanaman tumbuh, aplikasi lanjutan dapat dilakukan melalui metode kocor. Caranya dengan melarutkan sekitar 3-5 gram Biosigma ke dalam setiap liter air. Kemudian, larutan tersebut dikocorkan langsung di sekitar pangkal batang tanaman. Area inilah yang menjadi pusat aktivitas akar, sehingga mikroba hayati dapat bekerja lebih efektif. Untuk tanaman tahunan atau tanaman yang memiliki perakaran lebih besar, dosis dapat ditingkatkan menjadi sekitar 5-10 gram per liter air. Aplikasi secara berkala membantu menjaga populasi mikroba menguntungkan tetap aktif di dalam tanah. Sementara untuk Mycobio, sebaiknya diaplikasikan dengan cara ditabur lalu dibenamkan di sekitar akar tanaman. Semakin dekat dengan akar, semakin baik hasilnya. Apalagi jika Mycobio diaplikasikan sejak awal masa tanam. Mengapa ini baik? Karena Mycobio mengandung Mycorrhiza jenis Endomycorrhiza yang harus langsung kontak dengan perakaran dan membutuhkan waktu membentuk simbiosis agar bekerja secara optimal. Bahkan hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi Mycorrhiza pada area perakaran dengan jarak maksimal 2 cm dari akar mampu menghasilkan pertumbuhan terbaik, mulai dari jumlah daun, jumlah akar, tinggi tanaman, hingga diameter batang. Hasilnya jauh lebih baik dibandingkan Mycorrhiza yang hanya dicampur ke media tanam. Lalu apakah Mycobio bisa diaplikasikan dengan cara dikocor? Jawabannya tidak disarankan. Mycorrhiza ibarat benih hidup yang tumbuh baik pada kondisi lembab, tetapi dapat mati jika berada dalam kondisi tergenang air. Oleh karena itu, aplikasi terbaik adalah tabur dan benamkan dekat akar, bukan dikocorkan. Untuk memahami cara terbaik penggunaan Mycobio secara lebih jelas dan cara kerja kandungan Mycorrhiza dalam Mycobio, kamu dapat menonton konten yang kami sematkan di layar pojok kanan atas. Kemudian bagaimana efek Mycobio dan Biosigma dikombinasikan? Ketika Mycobio dan Biosigma digunakan bersama, tanaman tidak hanya mendapatkan perlindungan, tetapi juga mendapatkan dukungan pertumbuhan. Mycorrhiza membantu memperluas jangkauan akar untuk mencari air dan nutrisi, sementara Trichoderma membantu menjaga lingkungan akar tetap sehat dari tekanan patogen, dan hasilnya perkembangan akar lebih cepat, batang tanaman lebih kokoh,
Penyerapan unsur hara lebih efisien, tanaman lebih tahan menghadapi cengkeraman cuaca ekstrim, dan resiko serangan penyakit luar tanah dapat ditekan sejak awal. Inilah alasan mengapa kombinasi mikrobio dan biosigma menjadi strategi yang sangat efektif, terutama untuk budaya hortikultura yang saat ini menghadapi tantangan cuaca yang semakin tidak menentu. Karena ketika akar sehat, tanaman memiliki fondasi yang kuat, dan ketika fondasinya kuat, peluang mendapatkan pertumbuhan optimal serta hasil panen yang lebih baik akan semakin besar. Dan pada akhirnya, cuaca ekstrim saat ini menghasilkan dua ancaman besar bagi tanaman. Yang pertama, stres lingkungan akibat panas, kekeringan, genangan, dan perubahan suhu yang tidak menentu. Yang kedua, meningkatnya resiko serangan penyakit akibat kondisi kelembapan yang terus berubah. Untuk menghadapi tantangan tersebut, tanaman membutuhkan sistem perakaran yang kuat, sehat, dan mampu bekerja secara optimal. Dan disinilah peran mikrobio dan biosigma menjadi sangat penting. Mikrobio yang mengandung mikoriza membantu tanaman memperoleh air dan nutrisi secara lebih efisien, memperluas jangkauan serapan akar, serta membantu tanaman bertahan saat menghadapi kekeringan dan cengkraman lingkungan. Sementara biosigma mengandung trichoderma, membantu melindungi akar dari gangguan patogen tanah, menjaga kesehatan rizosfer, dan meningkatkan ketahanan tanaman ketika tekanan penyakit meningkat akibat kelembapan yang tinggi. Disinilah peran mikrobio dan biosigma menjadi sangat penting. Mikrobio yang mengandung mikoriza membantu tanaman memperoleh air dan nutrisi secara lebih efisien, memperluas jangkauan serapan akar, serta membantu tanaman bertahan saat menghadapi kekeringan dan cengkraman lingkungan. Sementara biosigma yang mengandung trichoderma membantu melindungi akar dari gangguan patogen tanah, menjaga kesehatan rizosfer, dan meningkatkan ketahanan tanaman ketika tekanan penyakit meningkat akibat kelembapan yang tinggi. Oleh karena itu, mikoriza dan trichoderma bukanlah dua teknologi yang harus dipertentangkan. Begitu pula mikrobio dan biosigma bukanlah produk yang harus dipilih salah satu, melainkan dua sekutu yang saling melengkapi. Mikrobio membantu akar mencari air dan nutrisi, sementara biosigma membantu menjaga akar tetap sehat dan terlindungi. Ketika keduanya dikombinasikan, tanaman memiliki fondasi yang lebih kuat untuk menghadapi cuaca yang semakin sulit diprediksi. Karena dalam menghadapi cuaca ekstrim, yang dibutuhkan tanaman bukan hanya kemampuan untuk bertahan hidup, tetapi juga kemampuan untuk tetap tumbuh, tetap produktif, dan tetap menghasilkan. Jadi jika ingin membangun tanaman yang lebih siap menghadapi panas, hujan, kekeringan, maupun tekanan penyakit, mulailah dari bawah permukaan tanah. Perkuat akarnya dengan kombinasi mikrobio dan biosigma, karena panen yang kuat selalu diawali oleh akar yang sehat. Jika Anda memiliki pengalaman menggunakan mikoriza atau trichoderma di lahan Anda, tuliskan di kolom komentar. Bagaimana hasilnya? Apakah tanaman lebih tahan terhadap cuaca ekstrim atau serangan penyakit? Mari berbagi pengalaman agar semakin banyak petani yang mendapatkan manfaatnya. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi seputar fakta pertanian, pertanian urban, dan pertanian berkelanjutan.